Bab 196. Satu tendangan ini. Latihan 15 tahun. Sudah sampai saat ini. Bagaimana mungkin Louis Lu masih tidak mengerti? Matt Ouyang yang penuh niat jahat ini berkata mengundangnya makan untuk menebus kesalahan. Ternyata jebakan menunggunya di sini. Apa Louis Lu akan takut dengan jebakan ini? Tentu saja tidak takut. Tapi tidak perlu. Jadi Louis Lu menggeleng berkata, "Maaf. Aku tidak ingin bertarung denganmu. Kamu juga bukan lawanku. Kamu orang bodoh yang tidak punya otak ini." Dimanfaatkan orang masih dengan bodohnya tidak tahu. Dia mengucapkan kalimat ini tanpa ragu. Karena mengatakannya juga Ichisuke Konkawa tidak mengerti. Benar saja Ichisuke Konkawa hanya mengerti setengah. Menatap Matt Ouyang dengan tatapan meminta bantuan. Ingin memintanya membantu menerjemahkan kalimat di akhir. Matt Ouyang tidak bicara. Menggunakan bahasa Jepang. Arti setelah diterjemahkan adalah, "Louis Lu ini sedang meremehkanmu. Berkata taekwondomu tidak akan tahan satu serangan pun." Ichisuke Konkawa seketika marah, "Bodoh. Teman. Kamu keterlaluan. Hari ini aku harus bertarung denganmu." Selesai bicara. Dia mengeluarkan pose klasik taekwondo. Berdiri dengan satu kaki. Memberi tendangan ke udara di depan Louis Lu. Angin dari tendangan sangat kencang. Terdengar deruan. Dapat dilihat. Kemampuannya sangat dalam. Hei. Semakin lama semakin bersemangat bukan? Namun Louis Lu tertawa. Melirik sejenak Matt Ouyang yang diam-diam tertawa dingin di samping. Berkata, "Kamu bocah ini hebat juga. Menjadi penerjemah yang sangat memenuhi syarat. Bila tidak menjadi pengkhianat sungguh menyia-nyiakan bakat." Raut wajah Matt Ouyang sedikit berubah. Namun tidak menunggunya marah. Louis Lu melanjutkan berkata, "Sekarang kamu terjemahkan padanya. Tendanganku ini adalah latihan selama 15 tahun. Tanyakan apa dia berani menerimanya." Selesai bicara. Buk. Tanpa gerakan berlebihan sedikitpun. Kaki kanan Louis Lu terangkat. Selanjutnya di tanah muncul sebuah lubang raksasa. Di sekitarnya retak. Seperti sarang laba-laba yang menyebar. Di tempat seketika menjadi hening sesaat. Saat ini, suara Louis Lu tiba-tiba kembali terdengar, "Tendanganku ini juga latihan selama 15 tahun. Kamu terjemahkan padanya. Tanya apa dia berani menerimanya." Buk. Kali ini adalah kaki kiri. Kembali sebuah lubang raksasa. Retakan seperti sarang laba-laba menyebar. Matt Ouyang mana perlu menerjemahkan. Aura mengerikan ini sudah membuat Ichisuke Konkawa ketakutan. Mulutnya tidak hentinya berteriak, "Negara Long, sangat takut. Aku ingin pulang." Jangankan sabuk hitam taekwondo. Walaupun dia memiliki kaki robot juga tidak dapat menahan kekuatan dua kaki Louis Lu. Matt Ouyang juga hampir buang air di celana. Dia terus cemburu pada Louis Lu. Terus menargetkan Louis Lu. Mengira mata Hailey Ye bermasalah. Namun sampai hari ini dia baru menyadari. Yang matanya bermasalah jelas-jelas dirinya. Satu kaki membuat sebuah lubang di lantai beton. Ini apa? Asal bukan orang bodoh. Seharusnya tahu. Ini adalah kekuatan pebela diri. Teringat orang yang selama ini dia benci ternyata adalah pebela diri. Matt Ouyang segera ketakutan. Louis Lu menepuk-nepuk bahunya. Tersenyum ringan berkata, "Anak muda. Kamu ingin merebut wanita denganku. Kamu masih terlalu muda. Kamu kira aku akan berpura-pura menjadi babi memakan harimau. Sungguh polos. Kemampuanku seperti ini. Aku sendiri adalah seekor naga. Ingin memakanmu seekor harimau hanya urusan menit saja. Apa masih perlu berpura-pura menjadi babi memakan harimau? Apalagi, Matt Ouyang sama sekali tidak termasuk harimau. Bahkan seekor babi pun bukan.
Louis Lu menunjukkan jurus sembarangan langsung membuatnya terkejut. Hendrik Ye di samping juga tertegun sesaat. Saat tersadar, dia tidak tahan berseru berkata, "Sialan. Kakak ipar kamu sangat hebat. Kakak ipar, kamu adalah idolaku." Sepasang mata bocah ini berbinar. Louis Lu berkata, "Kamu bocah ini sungguh pelin-pelan. Berubah begitu cepat. Tapi aku bukan kakak iparmu. Juga tidak ingin menjadi idolamu. Hehe. Kakak ipar kamu sedang bercanda apa?" Ibuku sudah berkata, "Walaupun kamu menjadi abu juga akan ingat wajahmu ini. Kamu selamanya adalah kakak iparku." Bila beberapa menit yang lalu, Hendrik Ye tidak akan berani percaya dirinya akan mengatakan ucapan seperti ini. Sebenarnya sejak kemarin bertemu Louis Lu, dia memiliki rasa bermusuhan dengan Louis Lu. Termasuk hari ini juga. Pada dasarnya tidak bicara beberapa kalimat pun pada Louis Lu. Dia merasa, bila dibandingkan, Louis Lu sangat jauh dari Met Ouyang. Jadi barusan saat mendengar Ichisuke Konkawa akan bertarung dengan Louis Lu, dengan perasaan senang di atas penderitaan orang, Hendrik Ye juga ingin melihat Louis Lu menderita. Namun, sekarang berbeda. Dua tendangan Louis Lu ini sepenuhnya merubah citranya di dalam hati Hendrik Ye. Seketika jauh lebih besar dari gunung pebelah diri. Hanya identitas ini saja sudah jauh lebih hebat dari orang yang pergi belajar ke Jepang, atau siswa berprestasi dengan gelar Master Ganda. Jadi Hendrik Ye dengan sangat tahu diri merubah posisinya menjadi adik penggemar Louis Lu. "Kak, kenapa kamu tidak terkejut?" Sepasang mata Hendrik Ye memancarkan kilatan memuja. Namun setelah melihat Hailey Ye, dia menyadari di wajahnya tidak banyak rasa terkejut. Hailey Ye menatap Louis Lu dalam-dalam, berkata, "Sebenarnya, aku sudah lama menebaknya." Bersambung.